Oke, mari kita ngobrolin soal percaya diri. Tapi bukan yang abal-abal ya. Kita mau bedah cara bangun percaya diri yang beneran, yang nggak bisa goyah. Ini bukan soal motivasi kosong, tapi soal langkah-langkah nyata. Siap? Kita mulai dengan peringatan nih. Karena perubahan sejati itu butuh keberanian buat hadapin kenyataan. Pembahasan ini saya rancang khusus buat kamu yang beneran udah capek dan siap bangun ulang kepercayaan dirimu dari nol. Ini dia kan pertanyaan sejuta umat. Gimana sih caranya jadi orang yang pede? Apa ini cuma bakat lahir yang dipunya segelintir orang aja? Jawabannya bakal mengubah cara kamu ngelihat diri sendiri selamanya. Oke, kita masuk ke ide besar yang pertama. Penting banget buat kita bongkar mitos kalau percaya diri itu adalah sifat bawaan. Sesuatu yang kamu punya atau nggak punya dari lahir. Itu salah besar. Gini deh, setiap orang percaya diri yang kamu kagumi, mereka itu nggak lahir begitu aja. Kepercayaan diri mereka itu ditempa, bukan anugerah. Mereka mendapatkannya lewat tindakan nyata, satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengubah permainan. Coba deh, lupain dulu sebentar soal afirmasi positif. Kepercayaan diri yang asli itu dibangun di atas tumpukan bukti yang nggak bisa dibantah. Coba resapi definisi ini baik-baik. Kuncinya ada di kata bukti dan menepati janji. Gimana coba kamu bisa percaya sama diri sendiri kalau janji-janji kecil ke diri sendiri aja sering banget kamu langgar? Kamu bisa aja bohong ke pikiranmu, tapi kamu nggak bisa bohong ke perasaanmu. Kamu nggak bisa meyakinkan diri kalau kamu hebat, kalau semua tindakanmu nunjukin sebaliknya. Afirmasi tanpa aksi itu ya bohong. Dan yang paling parah, kamu bohong ke diri sendiri. Oke, coba kita pakai analogi biar gampang. Bayangin percaya diri itu kayak barang yang bisa kamu beli. Bayarnya nggak pakai uang, tapi pakai usaha. Dan setiap kali kamu berusaha, kamu dapat stroke atau resi sebagai bukti pembayaran. Setiap kali kamu paksain diri ke gym pas lagi malas, itu resi. Kamu berhasil posting konten yang udah lama kamu tunda, satu resi lagi. Bangun pagi tanpa nge-snooze alarm, tambah lagi resinya. Setiap tugas yang kamu selesaikan, sekecil apapun, itu adalah bukti nyata. Itu resi yang kamu kumpulin. Nah, ini dia nih intinya. Orang yang beneran pede, mereka punya tumpukan resi yang tebel banget. Sekarang pertanyaan jujurnya, berapa banyak resi yang kamu punya? Kalau kamu merasa insecure, itu bukan karena ada yang salah sama kamu. Itu cuma karena koleksi buktimu masih sedikit. Oke, teorinya udah dapat. Kumpulin bukti. Sekarang, gimana cara praktisnya? Yuk, kita lihat blueprint buat mulai ngisi dompet resi kamu itu. Ini saatnya buat ganti label yang kamu kasih ke diri sendiri. Ini bukan soal kepribadian. Ini soal kebiasaan. Kamu bukan pemalu. Kamu cuma belum punya cukup bukti kalau kamu adalah orang yang disiplin. Sesederhana itu. Mulainya dari sini. Anggap serius setiap janji yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Kalau bilang mau bangun pagi, ya bangun. Ini fondasinya. Nah, kebiasaan jangkar itu adalah satu hal yang bisa kamu pegang, bahkan pas semua hal lain lagi berantakan. Dengerin ini baik-baik. Resi yang paling berharga itu justru yang kamu dapat pas lagi susah. Saat kamu malas tapi tetap ke gym, saat kamu capek tapi tetap beresin tugas. Kemenangan kecil ngelawan rasa nggak nyaman itulah yang membangun fondasi percaya diri yang anti badai. Coba deh latihan kecil ini. Bayangin versi terbaik dari dirimu. Terus coba wawancarai dia. Dia ngapain aja setiap hari? Tulis daftarnya. Lalu coba deh hidup sebagai orang itu selama seminggu. Ini bukan pura-pura loh. Ini adalah pembuktian kalau identitas itu sebenarnya bisa kamu raih. Oke, hati-hati. Begitu kamu mulai ngumpulin resi, bakal ada satu musuh besar yang siap ngambil semua kemajuanmu, yaitu jebakan perbandingan di media sosial. Membandingkan diri itu sebetulnya normal. Itu insting bertahan hidup dari zaman purba. Dulu kita lihat orang lain untuk tahu di mana ada makanan atau bahaya. Masalahnya adalah insting kuno ini sekarang dibajak sama algoritma yang dirancang buat bikin kamu merasa kurang terus. Ini benar-benar menghancurkan prosesmu. Pas kamu lagi fokus ngumpulin resi buat bangun bisnismu, media sosial tiba-tiba bikin kamu pengen jadi travel blogger, jadi fitness model, jadi investor kripto, semuanya barengan. Fokusmu pecah, dan proses ngumpulin resimu berhenti total. Tanamkan ini di pikiranmu ya, kesuksesan orang lain bukan bukti kegagalanmu. Biar beneran percaya sama kalimat itu, kamu harus melindungi fokusmu. Kurangi drastis waktu di media sosial. Serius, ini bukan saran, ini syarat wajib. Oke, kita udah bahas semua konsepnya. Sekarang saatnya mengubah informasi ini jadi sebuah tugas yang bisa langsung kamu kerjain. Ini adalah panggilan untuk bertindak, bukan cuma nonton.
Ini tantangannya buat kamu. Sederhana, tapi bakal mengubah segalanya. Pilih satu kebiasaan. Cuma satu. Lakukan setiap hari selama 90 hari, tanpa kecuali, tanpa alasan. Setelah 90 hari, kamu nggak cuma bakal punya kebiasaan baru, tapi kamu bakal punya tumpukan 90 resi yang jadi bukti kalau kamu adalah orang yang menepati janji. Pada akhirnya, semua kembali ke kamu. Caranya sudah ada di depan mata. Pertanyaannya bukan lagi gimana, tapi kapan mau mulai? Versi ideal dirimu itu nggak nunggu di masa depan, dia dimulai dengan aksimu hari ini. Jadi, mulailah sekarang.